Seolah-olah tak kala manusia tidak bahagia dengan segala macam perhiasan, sang bahagia menyona bungong yang mahai-mahai remo. Maka gaya abla tu bungong yang mahai-mahai. Misalnya yang paling terkenal orangnya adalah na bungong janda bolong dan sebagainya. Apakah orang ingin merasa seolah-olah itu ada sebuah kepuasan, padahal dak mahai pih bungong di rumah ke han buah. Jadi yang kalian habitat manusia ingin kembali ke hutan. Karena tatkala dia mencari kesenangan ulunyo, kesenangannya handroh-droh. Pakan handroh-droh kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Saudara-saudara yang hadir pada pertemuan ini, dan pertemuan ini sengaja kita buat pada waktu duha hari ini adalah di taman atau di kebun bunga. Jadi supaya kita bisa mengambil hikmah. Ada apa sebenarnya kerinduan manusia hari ini kepada taman-taman yang ada, kepada segala macam jenis bunga, walaupun harganya cukup mahal. Jadi saudara-saudara, sebelumnya marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu nak pegah bacut uronyo badro ni adalah pakan uronyo. Tunjuk judul manusia ingin kembali ke hutan. Jadi urang hawalam jena walang utun. Pakan urang hawalam walang utun. Pakai pan nak pegah utun. Mana maksud tu? Menyo bak bungong tiba. Nyan tiba bak bungong. Menyo dua bak manteng kira bungongnya dua bak lampot. Olehnya apabila bungongnya kala nyanjut ke taman bunga. Olehnya apabila taman bunga tak terurus, olehnya bak bungong kabeh raya-raya nyanjut ke utun. Jadi urangnya dia nak pegah bak dah, pakan manusia rindu kembali ke hutan. Saudara-saudara sekalian, urangnya dalam kehidupan, nekalan manusia han merasa puas le dengan menjalani kehidupan. Kadang-kadang urang napeng, geblom, gepoh bataku, gepoh ba punyung, gesok encil, wiunon, olehnya gepakai gelang raya-raya, hana puas cit karena hana urang kalan. Gepoh gelang dia bagi, banyak tergejak gegeri-geri. Kerana rangkai yang adalah pakaian-pakaian Yahudi pada zaman Nawai yang kagetam di Rasulullah SAW. Yang kan pakaian orang Islam. Yang hanggebi idanyo boh gelang bagi supaya dilihat oleh orang lain. Yang tasyabuh, berhati-hatilah karena kepuasan Nabi, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk salah seorang di antara mereka. Jadi urang han puas dengan kehidupan orangnya. Poten apeng geblotah yang mahai-mahai. Poten apeng geblo pakaian yang indah-indah. Gebalut tubuh dengan gebalut tubuh dengan pakaian, dengan sepatu yang tinggi, dengan bros yang bermacam warna, dengan harga yang cukup mahal, namun juga tidak akan bahagia. Maka urangnya seolah-olah mana? Seolah-olah tak kala manusia tidak bahagia dengan segala macam perhiasan, sang bahagia menyona bungong yang mahai-mahai remo. Maka gaya abla tu bungong yang mahai-mahai. Misalnya yang paling terkenal orangnya adalah na bungong janda bolong. Logika kan sebenarnya janda bolong hana mahai. Karena lebih berharga sebab na cik janda yang hana bolong. Hanya lagi mah kan dah juga apa. Ini sebagai perbandingan. Gaya abla bungong yang mahai-mahai, sekaladium. Orang yang gaya abla bungong yang mahai-mahai, begonia dan sebagainya. Apakah orang ingin merasa seolah-olah itu ada sebuah kepuasan, padahal dak mahai pih bungong di rumah ke han buah. Jadi yang kalian habitat manusia ingin kembali ke hutan. Karena tatkala dia mencari kesenangan ulunyo, kesenangannya handroh-droh. Pakan handroh-droh kesenangan. Sebab salah dalam menempatkan posisi di mana kesenangan.
Mana supaya kita baik terjebak. Yang perlu kita sadari katanya, yang perlu kita tahu katanya bahawa Allah menciptakan katanya dalam dua komponen. Pertama, Allah menciptakan katanya gebi jasad. Yang kedua, Allah menciptakan katanya gebi roh. Kita kembalikan posisi. Jasad katanya diciptakan oleh Allah dari tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan jasad adalah segala sesuatu yang bersumber dari tanah. Perut dia. Bagaimana cara supaya perutnya roh? Kami minta sesuatu yang tumbuh di atas tanah. Tadi maknanya udah ngeceh metuji, ya paju bu. Bu berasal dari beruh berasal dari pade tumbuh di atas tanah. Menanjit, hana mangak kepada bu punya hana gulai nyan berasal di atas tanah, tumbuhan di atas tanah. Kemudian menanjit engkau yang dia lang iya jatuh tanah. Jadi kebutuhan akan terpenuhi. Jasad katanya berpegat dari tanah di Allah. Apabila jasad itu sakit, katakanlah jasad itu luka, kadang tikin, kadang parang, ubat paling praktis yang dilakukan oleh udang-udang awal. Gecok on serihnya ke buta-buta, cepat iya, ketipek waktu, insya Allah apa boleh kau selesai. Kenapa? Sesuatu yang berasal dari tanah diobati dengan tanah, dengan sesuatu yang juga tumbuh di atas tanah. Jadi nyoku sebenarnya udahnya yang susah apa? Yang udang haitim bahagia apa? Yang udang haitim bahagia ate, gak minta tu. Yang tumbuh di atas tanah, gepu bahagia ate, maka han bahagia. Punya udahnya udang gemita tanaman yang mahai, ternyata hana bahagia. Tengah geblo lain, ternyata tidak akan bahagia dan tidak akan pernah bahagia dalam hal-hal yang lainnya. Maka yang membuat hati udahnya susah, yang membuat manusia udahnya susah adalah jasad. Yang membuat manusia udahnya susah adalah hati, ruh. Punya jasad katanya diciptakan oleh Allah dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi hino diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi punya ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Apabila ditanyakan kepadamu tentang ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan hana gebi ilmu dari Allah tentang ruh kecuali hanya sedikit sekali. Jadi punya urangnya hana ketenangan, punya urangnya terjadi kegoncangan jiwa, punya urangnya hana mangat perasaan. Itu semuanya adalah urusan ruh. Urusan ruh han boleh ngan tumbuhan yang naik dunia. Urusan ruh han boleh ngan sesuatu yang tumbuh di atas tanah. Misal kedanya urangnya tak kalian, urang bangkat susah tamang lang PHR. Udang yang kat susah tamang dalam bioskop. Udang bangkat susah cok HP. Udang bangkat susah aja pak wifi. Udang bangkat susah ka pak TikTok. Jadi semuanya itu tidak bisa meredam kesusahan dan kegelisahan. Hatinya baru mangat adalah tatkala jiwa katanya kegelisah, kegoncang, bawa dia bertemu dengan Allah. Karena rohnya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapubat juga dengan sesuatu yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pun nilai. Kota baru umbang kata hidupnya nama masjid. Masjidnya adalah rumah Allah. Maka tatkala gedanyo ati kasusah, ati hana tenang, taba ati gede ba'damu Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang berasal daripada Allah, salat. Dengan salat, gebi ketenangan. Al-Quran wahyu yang diwahyukan di Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau terjadi kegoncangan jiwa, baca Al-Quran. Karena Al-Qurannya syifa. Telah tabuhnan Al-Quran adalah asyifa, penawar, obat bagi jiwa yang gelisah. Kemudian selanjutnya dalam kehidupan kedanyo. Dan kalau terjadi kegoncangan jiwa adalah kembali berzikir kepada Allah. Zikir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin taat kita kepada Allah, semakin mudah Allah menjauhkan segala macam bentuk kegelisahan. Dan senantiasa kita selingi kehidupan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kepada Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Segala sesuatu, segala persoalan yang melanda kehidupan selesaikan dengan sabar, dengan salat.
Dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Jadi munya-udonyo gedanyo ka terjadi kegelisahan jiwa, ken taman, ken bak kaya ya ke ubat. Karena yang susah roh, yang susah batin. Jadi dengan janda bolong han selesai masalah. Dengan segala macam tanaman han selesai masalah. Dikalan ti udang tetajak rumah ke, tekalan bungong iku punok bungong. Banda bilion ke, banda pertama janda bolong. Yang kedua, yang gebuh tu bak birah. Orang yang gebuh bak lagi. Orang yang gebuh tu bunga-bunga yang lain. Ia seolah-olah merasa bahagia, ternyata juga tidak bahagia. Maka kalau kita ingin bahagia, kembalilah roh ini untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah orang akan mendapatkan kebahagiaan. Kepegah di Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman akan tenang hatinya manakala dia mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh orang yang ingat Allah akan tenang jiwanya. Jadi bahagia bukan pada tumbuhan. Bahagia bukan pada tanaman. Kebahagiaan adalah pada hati ini kita senantiasa bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.